Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah cara membuat daftar tabel. Teman-teman sekalian, terdengarnya sangat sederhana ya. Kok cara membuat daftar tabel, misalnya kontennya ya. Tapi teman-teman jangan lupa, yang sederhana ini kalau salah juga ya tetap aja salah. Apalagi daftar tabel ini adanya di bagian paling depan sebelum bab 1, yaitu satu paket dengan daftar isi. Nah, baik teman-teman sekalian, kalau kita lihat sebelum bagaimana cara menuliskannya ya di dalam daftar tabel, kita lihat dulu apa sih fungsinya tabel. Fungsi tabel itu adalah di dalam karya ilmiah itu agar informasi yang kita sampaikan itu bisa dibaca oleh pembaca ya, disimak oleh pembaca dengan lebih cepat. Jadi lebih cepat dibaca, lebih cepat dipahami dan diterima ya, diserapnya lebih mudah daripada informasi itu disampaikan dalam deskripsi ya, gambaran secara tertulis. Nah, di dalam penulisan tabel ini, di dalam bagian-bagian misalnya pada bab-bab tertentu, terutama di bab pembahasan, itu bisa dua-duanya dijelaskan dulu secara deskriptif baru ada tabelnya. Jadi saya ulangi, fungsinya adalah supaya pembaca itu lebih cepat ya dalam memahami dan menyerap informasi yang kita tulis pada karya ilmiah kita. Nah, gunanya apa? Guna tabel itu adalah meringkas data. Jadi yang dibaca oleh pembaca adalah data yang sudah diringkas. Apa yang diringkas itu adalah sesuatu yang patut kita sampaikan pada pembaca. Jadi yang kalau nggak penting nggak usah dimasukkan dalam tabel. Jadi seleksi dulu informasi yang ada hubungannya dengan hipotesis, dengan tujuan penelitian kita, dengan rumusan masalah kita, itu sampaikan. Kalau tidak ada, dianggap kurang penting, nggak usah dimasukkan di dalam tabel. Nah, baik teman-teman sekalian, karya ilmiah yang baik dan indah gitu, cantik kalau ada tabelnya di dalam karya ilmiah itu, jangan semua tulisan gitu ya. Nah, bisa juga selain tabel, informasi yang ringkas itu bisa dalam bentuk bagan ataupun gambar ya, gambar membuat sendiri atau gambar dengan komputer, terserah, tergantung topiknya, tergantung tujuan penelitiannya. Kemudian juga ada foto. Nah, cuma yang foto ini saya ingin sampaikan pada teman-teman, kalau melampirkan foto adalah foto yang berbicara, foto yang ada data dan informasi yang disampaikan oleh peneliti kepada pembaca. Jadi bukan foto peneliti yang sedang melaksanakan penelitian, kemudian maaf ya, cuma menyampaikan bahwa teman-teman telah melaksanakan penelitian. Itu boleh 1, 2 nanti di lampiran aja. Tapi di dalam isi ya, di bab 4 yang ingin disampaikan fotonya harus berbicara. Ada informasi yang disampaikan yang kita sampaikan melalui foto itu. Kemudian daftar tabel itu kalau kita lihat susunannya kan itu ada di bagian awal ya. Jadi kalau kita lihat misalnya menampilkan keseluruhan item tabel, jadi di dalam daftar isi tadi ya. Baik teman-teman sekalian, kita lihat sekarang caranya seperti apa. Ada 2 model. Yang pertama, model yang langsung. Jadi mungkin di panduan di kampus teman-teman ada yang menggunakan ini. Jadi bab 1 tabel bisa saja muncul di bab 1, mungkin 1 atau 2 tabel pada program studi tertentu membutuhkan itu, nggak apa-apa. Tapi pada umumnya paling banyak ada di bab 3 ya, dan bab 4. Nah, sekarang katakanlah di bab 1 sudah ada. Bab 1, bab 2, bab 3, dan 4 itu secara langsung penomorannya. Jadi tidak ada pemenggalan ya. Kalau bab 5 kan kesimpulan, biasanya tidak perlu tabel. Jadi saya ulangi, tabel yang ditampilkan di bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4 penomorannya langsung. Jadi contoh, kalau di bab 1 ada 2 tabel, berarti tabel 1, tabel 2. Bab 2 ada 2 tabel, berarti nomornya langsung 3, 4.
Bab 3 langsung 5, 6 terus sampai ke 35 tabel misalnya. 1 sampai dengan 35 itu berarti model yang pertama. Sekarang model yang kedua dengan penggalan. Jadi setiap bab ada tabel itu dimulai lagi dengan nomor 1. Saya ambil contoh misalnya di bab 1 ada 2 tabel, berarti 1.1, 1.2 sudah selesai, ya kan? Lalu kalau tidak pakai bab 1-nya itu, kalau nggak dipenggal kan langsung. Nah kalau dipenggal nanti 2.1 berarti 2 itu bab 2.1, satunya adalah tabel ke-1. Kalau ada bab 2 itu ada 5 tabel berarti sudah 7 ya tadi dengan bab 1. Berarti di bab 3 3.1 lagi kalau dipenggal ya. Jadi setiap bab mulainya tabelnya itu mulai dari 1. Sedangkan model pertama nggak peduli pemenggalan itu langsung tabel 1 sampai ke sekian. Nah kemudian bagaimana teman-teman sekalian penggunaan angkanya? Nah ini ada teman-teman misalnya nggak peduli sama buku panduan yang dikeluarkan kampus. Jangan, harus diperhatikan karena ada kampus yang menggunakan angka Arab, ada yang menggunakan angka Romawi. Kan jenis angka itu banyak, angka Romawi, angka Arab, angka Mesir, angka Maya, angka Babilonia misalnya. Tapi untuk karya ilmiah biasanya ada 2 tadi yang dipakai, angka Arab dan angka Romawi. Perhatikan itu, buku panduan yang ada di kampusmu menggunakan yang mana, ya itulah yang dipakai. Kemudian kalau kita lihat misalnya dari jenis penamaannya, kalau dipilih Romawi berarti menggunakan angka Romawi di menunjukkan bab titik angka Arab. Jadi dua-duanya kalau menggunakan angka Romawi dan dipenggal ya. Jadi saya ulangi, katakanlah bab 3 menggunakan tabel yang dipenggal, berarti 3 Romawi titik 1, 3 Romawi titik 2, 3 Romawi titik 3 gitu ya, dan seterusnya. Jangan lupa bahwa kalau dipenggal berarti nomornya mulai 1 lagi ya. Baik teman-teman sekalian, saya ingin contohkan misalnya kesalahan yang sering terjadi ditulis di daftar tabel oleh teman-teman mahasiswa adalah mengulang kata tabel. Itu tidak penting dan tidak perlu. Contoh, pada kepala judul kan ditulis tuh di daftar isi daftar tabel. Kan udah dikasih tahu itu daftar tabel. Jadi nggak perlu lagi tabel 1, tabel 2. Misalnya saya contohkan ya, di disertasi saya misalnya contoh begini. Tabel, daftar tabel, saya memuat tabel ini ada 34, maka saya tulis saja langsung daftar tabel, judul, kemudian 1 titik ciri-ciri persepsi pendidik, 2 ciri-ciri komunikasi interpersonal pendidik, dan seterusnya. Misalnya 20 sebaran tingkat kinerja pendidik di 3 wilayah penelitian, berarti 20 itu adalah tabel yang ke-20. Kemudian saya loncat aja nih langsung, misalnya tabel 29, saya tulis 29 titik hubungan persepsi diri dengan motivasi. Dan yang terakhir 34 adalah dekomposisi antar peubah kompetensi pendidik misalnya contoh. Jadi jangan lupa, nggak usah ditulis lagi tabel 1, tabel 2 gitu ya. Itu pengulangan yang tidak berguna ya. Sama saja kalau teman-teman ingin menjelaskan bahwa di satu kios ada orang penjual buah, kita akan menjelaskannya begini kan. Di situ dijual aneka buah-buahan. Ada buah mangga, rambutan, jeruk, durian, nanas, dan lain-lain. Kan buahnya nggak diulang. Nggak buah mangga, buah jeruk, buah nanas, nggak begitu ya. Jadi janganlah mengulang itu. Nah itu yang pertama, yang kalau langsung. Nah kalau yang dipenggal sama, tidak usah nulis tabel lagi ya. Daftar tabel 1
Romawi titik 1. Apa nama tabelnya? 1 Romawi titik 2. Apa namanya? Itu kalau pakai Romawi. Kalau pakai angka Arab berarti 1.1, 1.2, 1.3. Udah, itu bab 1. Sekarang bab 2, 2.1, 2.2. Sekarang bab 3, 3.1 dan seterusnya ya. Kesimpulannya adalah di dalam penulisan tabel perhatikan 1, apakah penggunaannya dipenggal atau langsung. Yang kedua, apakah menggunakan angka Romawi atau angka Arab. Yang ketiga, di dalam penulisannya daftar tabel khusus di atas aja ditulis daftar tabel. Kata tabel tidak usah dimunculkan pada penunjukan penulisan tabel lagi ya. Baik teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman untuk menuliskan daftar tabel dengan cara yang benar, mengikuti panduan yang dibuat oleh kampus masing-masing. Jangan menganggap sepele, aku maunya pakainya angka Arab misalnya, nggak taunya panduannya harus pakai Romawi, atau aku maunya pakainya Romawi aja lah kayak teman-teman yang di kampus lain, nggak taunya di kampus kita itu disalahkan. Ternyata di kampus kita menggunakan angka Arab dan tidak dipenggal. Nah, jadi sesuatu yang benar kalau tidak sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh kampus teman masing-masing, maka oleh pembimbing akan disalahkan ya. Terima kasih, mulailah tertib, disiplin, bekerja, menyelesaikan skripsi atau memulai menulis skripsi berdasarkan buku pedoman di kampus masing-masing. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.